sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Sebetulnya gini Pak, bukan saya kan udah ada dari dulu. Betul, saya udah tahu. Jadi gini Pak. Dia baik hati aja. Nah. Terus dokter gigi kan tahu. 2-3 jam dulu gigi. Pemeriksaan. Yang pertama ini permohonan dari PT Indonesia Power. Indonesia Power ini mengajukan permohonan di CPT Pak. Jadi sebetulnya mau memanfaatkan sebagian bidang tanah dari keseluruhannya Pak untuk bangun MES. Sebetulnya Mana? di Asia Afrika Pak. Asia Afrika, Senayan. Iya Pak. Dia nggak melakukan KTP kan. Tidak Pak, ini sebetulnya normatif. Masih aja udah. MES itu sebagai penunjang sebetulnya Pak. Iya. Ini jalan tentara pelajar ya? Ini komplek PLN ini kan? Belakangnya, Ya, komplek PLN. belakangnya apa? Yang nomor 2 ini permohonan dari PT Hens ABC Pak. Hens ABC ini mohon untuk pembebasan kewajiban IPPT Pak. Jadi mereka sudah punya IPPT karena penanaman modal asing Pak. Kemudian di dalam IPPT tersebut dikenakan kewajiban. Dia Yang mohon jalan yang di Jalan Mogot ya? dan mogok Pak. Terus? Dia mohon keringanan Pak. Kemudian ini pernah kita koordinasikan dengan Biro Hukum Pak. Nah, kemudian Biro Hukum melalui suratnya mengkaji dan menolak Pak permohonan. Yang berikutnya, yang berikutnya nomor 3 Pak. Ini permohonan dari PT Mahkota Propertindo Pak. Ini Pak Osman Sabta Pak. Ini dulu mereka minta penyesuaian peruntukan Pak. Lahan mereka hijau, kemudian ingin dirubah peruntukannya dengan mekanisme lahan pengganti. Dulu pernah dibahas di dalam Kita nggak mungkin kan. Nggak mungkin Pak. Kecuali tunggu perda 5 Iya, tahun. dulu sudah disetujui untuk dievaluasi pada saat RDTR dievaluasi 5 tahun. Ini seperti ini Pak. Nggak bisa. Cuman gini Pak, ini kalau nggak salah Tapi kan itu dijawab ini kan. Sudah Pak, Paling cepat 2019 kan. iya Pak. Nggak Dan masalah. dia sudah setuju Pak. Oh, iya. Cuma ini Kenapa masalahnya, iseng masuk lagi nih? bukan. masalahnya Pak, dia Tanah penggantinya nggak bisa dibeli. Iya Pak. Dia kan tadinya Mau dipindahkan di dekat sini juga kalau nggak salah satu Kalau kelurahan. dia nggak bisa beli, akhirnya dia nawarin lagi. Ya, Iya. yang sudah siap ada itu. ada Pak. Itu tidak disetujui aja kalau itu. Nggak mungkin jawabannya tetap ya Pak ya. Nggak, tidak disetujui dong, mau dikaji gimana, udah pernah ini. Bukan Pak, maksudnya dia lahan pengganti sebagai kompensasi atas disetujui Dipindah. waktu itu Pak. Ini Dipindah. mau diganti lagi Pak, Iya, makanya mana bisa kan. Dan Jadi mana tidak setuju dong, tetap pakai yang pertama. yang pertama. Nah, ini nggak setuju Pak. Oh, Kalau ini mau kaji lagi, tunggu kaji lagi dong Pak. iya. Benar nggak? Atau gimana? Mau yang sama lagi jawaban kayak itu? Nggak, kalau yang ini udah tanah kosong kalau nggak salah. Coba lihat. Yang Pak. Ini kan penggantinya ini kan. Ini Nah, ini, Pak. yang baru ya. Enggak, ini yang baru. Kalau yang dulu ada rumah-rumahnya Pak, ada sekolahnya kalau nggak salah juga. Jadi isinya kayak sama lagi kayak kemarin harusnya. Cuma memang ini belum kepemilikan mereka Pak. Artinya kalau Bapak setuju baru dia beli. Gitu. Makanya ini masalah lagi. Ya. Makanya ini juga sebenarnya masalah. Kita tuh nggak bisa menentukan dia boleh ganti loh Pak. Kalau saya pikir-pikir kemarin, kita nggak lemah. Nilainya gimana? Ya dia nggak boleh tentukan lokasi, ini bahaya loh sebenarnya. Jadi yang pertama ini nggak boleh. Waktu itu memang seharusnya memang lahan pengganti ini Pak perlu diperhitungkan dan dikaji Pak. Iya, Di bawah koordinasi Pak Asisten waktu itu sebetulnya Pak. harusnya itu Cuma loh. memang karena masih panjang waktunya belum Pak. Nggak bisa loh. Di tengah perjalanan mereka mau merubah, mengganti lahan penggantinya Pak, mengusulkan. Makanya, saya pakai itu aja kita mesti ukur nanti sesuai aturan. Ya, diperhitungkan Pak. Suruh dia beli dulu baru aja Pak. Iya, Dia siap. disetujui aja lah. Siap. Ini bahaya nih kita. Kalau kita setujuin itu seolah-olah kita udah setuju terjadi peristiwa gitu, padahal nilainya belum di-adjust. Ya. Itu udah salah tuh kemarin yang saya bikin. Untungnya dia bisa gantiin.
Masalah itu Setelah ada masalah. kajian nilai. Siapa yang ada jamin nilainya berapa? 4. Yang nomor 4 ini permohonan dari PT Bank Mandiri, Pak. Jadi PT Bank Mandiri ini sudah punya SIPPT, Pak. Ya. Dia udah pernah lapor sama saya nih. Ya, Pak. Dia hanya ingin melakukan penataan ulang, Pak, terhadap pola rencana jalan yang Kasih aja Pak. Saya udah pernah dijelasin nih dari jadi bagian. sebetulnya perubahannya cuma tidak terlalu signifikan, Iya. Pak. Cuma ini, dan ini tidak muncul di dalam RDTR, Pak, sebetulnya. Ya. Ini jadi begini, Pak. Kemudian ini jadi begini. Iya. Kalau dalam hal ini coklatnya nambah, Pak, yang komersialnya berkurang dengan kondisi seperti ini, Pak. Karena jalannya dia makin besar, Pak. Gak apa-apa. Ya, Ya, akhirnya pemerintah ini iya, Pak. ada disetujui dengan ketentuannya. Iya, Pak. Cuma memang karena jalan ini sudah digunakan oleh warga, Pak, kita usulkan di situ sebelum ini jadi, Pak, jalan yang baru ini jadi, ini tetap bisa difungsikan oleh warga, Pak. Ya sesuai ini aja. Ya, Pak. Pak. Ya sinar mas itu nggak betul tuh masukin SIPP juga saya. Oh iya, Pak. Jadi kalau hati-hati kan kita udah sepakat di sini. Mas yang mana nih? Kalau SP3L Iya, Pak. itu tidak ada istilah sudah 85%, sisa 15 kita keluarkan SP3 nggak bisa. Jadi menurut saya itu dia bohongin kita. Ada akte, itu saya baca aktenya, saya udah marah itu Pak. Terus saya baca aktenya saya kaget. Pada pengertian kita kan akte itu adalah akte perjanjian bahwa si orang ini bersedia menjual. Soal harga kan masih belum. Tapi dengan ada model itulah kita terbitkan SP3L. Ya kan kita khawatir jaksa panggil kan, kenapa kamu ngeken orang harus jual? Di Roksi ya, Pak? Ya, ternyata dia itu tidak ada, Pak. Dia bikin akte pinter. Ini orang pas saya maksud, ini orang nggak jujur. Kalau menurut saya dia nggak jujur. Orang kita juga nggak teliti. Dia ada akte notaris. Tapi aktenya bukan perjanjian orang itu mau jual. Pernyataan dia akan menurutin kita. Beda, Pak. Kepenyataan itu mas orang dapat SP3L akan bilang begitu. Justru dia pakai itu menekan orang dong. Makanya saya bilang grup-grup model gitu kita mesti mulai kesel. Sama kayak grup Lipo nih yang konyol. Saya kaget Pak. Ada surat masuk dia tagih bunga sama kita. Padahal Lipo gitu kaya. Yang mana, Pak? Siut. Oh, si Surat, Pak. Pak. Oh. Ternyata zaman Gubernur Suryadi Sudirja saya kaget. Saya panggil Pak Iwan. Nggak mungkin dong kalau potongan pajak pembangunan dari tiket ada istilahnya kita harus bayar kecuali pajak penghasilan badan. Bagaimana bilang kita ada kelebihan bayar kita mesti restitusi pajak? Saya nggak ngerti, saya cari panggil, saya ketemu. Rupanya kerjasama dengan Lipo ini betul-betul kita nih gigit jari. Ya, ketipu. Bukannya ketipu punya tanah dibangunin loh Pak. Pajak pembangunan aja itu dia tidak nolkan, gila nggak? Dan gubernur sudah disediakan kasih. Sehingga semua pajak yang dipungut dibayar itu kita harus kembalikan. Nah waktu kembalikan terus ini pas masuklah Pak Sutioso jadi gubernur. Saya ikutin ini, lihatin suratnya. Pak Sutioso langsung putuskan membatalkan pergub tentang pembebasan siwut dari PP PP badan ini pajak pembangunan. Tahu dia apa ya? Dia gugat kita di PT UN. Kalah Bang Yos. Kalah Bang Yos, berarti PT UN bisa naik banding bisa macam-macam nih. Saya nggak tahu akhirnya dia lobby apa atau bagus aku nggak tahu. Setelah hantam ini kalah Bang Yos nggak lakukan pengadilan ini ada bagian hukum nggak? Nggak ada ya. Bu Yos nggak ajukan untuk banding. Banding. Dan kita putuskan bayar aja karena kan ada harinya nih untuk banding. Saya juga nggak tahu ada permainan apa di sini. Terus banding. Udah banding, nggak banding, bayar. Nggak bayar nih sampai 2012 kan itu putusnya lama nih. Kita harus bayar nggak tahu berapa 15 atau 17 M saya lupa angkanya. 15 atau 17 M. Bu Endang juga nggak langsung bayar. Mungkin anggaran waktu itu agak lama, ngurus kan kita gitu kan ngomong lagi kan. Nah, akhirnya bayarnya baru Desember apa 1 tahun.
Sekarang dia gugat bunga 17M itu sesuai dengan perda kita. Kalau kita terlambat itu mesti digugat bunga 3M lebih. Nah saya bilang kalau yang pengusaha model begini itu udah ngajak berantem udah Pak kita. Kenapa? Dia mau nyogok saya 30M pun bisa kok. Kenapa urusan 3M dia mau persoalkan gitu? Artinya apa? Dia pengen gue tanam jasa lu nih. Tapi dia curi duit dari kita juga nih. Nggak bisa lagi. Kalau pengusaha udah terus tau nggak itu privilege? Kenapa PU Pak Agus? Coba lihat hitungan isi PPT segala macam. Itu pompa tuh besar loh perjanjian dia tuh privilege itu. Kurang 2 atau 3. Dia kurangin kenapa? Karena ada rekomendasi PU. Kenapa PU berani rekomendasi sama tenggelam? PU tuh pinter-pinter sebetulnya. Kenapa PU berani rekomendasi dia bahwa pompanya cukup? Karena PU udah hitung kita akan bangun pompa, Jepang bangun pompa begitu besar di Waduk Pluit. Jadi air yang dari Pluit Village ini sengaja masuk ke Waduk Pluit. Padahal harusnya itu dia bantu dari Waduk Pluit kelebihan, dia buang ke karang, bukan buang ke laut. Tapi PU rekomendasi dia langsung, ini lipo lihai sekali untuk pembenaran hukum. Tapi kalau kita punya pengacara yang baik, ini saya penjarain PU semua permainan. Saya bisa cari SPPT-nya. Terus saya pikir ya sudah lah, udah lewat. Saya suruh dia perbaiki tambah mesin. Dia nggak mau. Nyogok kamu 30M dia mau. Tambah mesin dia nggak. Jadi saya wajibkan Green Day sekarang kerjain. Jadi itu air kita kan bisa bantu karang. Kan lumayan Pak. Ada pasar ikan, ada waduk pluit, ada kali karang ini Pak. Dia nggak mau. Kecil pipanya, kadang pun nggak jalan. Saya tungguin nggak jalan. Nggak ada solar, waktu banjir tuh kita minta jalannya 24 jam, dia nggak mau. Minta minta solar yang nggak ngasih. Iya. Jadi saya bilang, Bu, saya bilang, jadi apa? Saya ada pinjam. Jadi kalau kayak begini, kita lebih baik, saya mau ban semua izin dia. Grupnya dia. Ini TV rekam. Dia ada dengar. Saya mau ban. Biar dia gugat kita di ombudsman, gugat kita di apa namanya mau PTUN, kalah baru saya kasih. Kalau gitu cara mainnya udah gitu. SRF kita mau paham juga semua gitu. Nah itu yang Kemang itu tuh nyalain semua, nggak ada mau ganti air itu. Kemang itu nggak boleh bangun total. Kita nggak persoalkan kalau gitu caranya. Nggak bener udah ada orang ini. 3,5M digugat kita lagi, terlambat bayar bunga, gila nggak? Jadi selama ini siwut itu betul-betul kita dirampok. Pajaknya semua harus balikin ke dia. Udah BOT dia nggak mau balikin ke kita lagi, gila nggak nih orang? Ini sekarang mau dibalikin loh BOT udah 25 tahun. Menyerahkan dia sekarang. Nggak mau kasih. Enggak. Perjanjian udah bener. Dia maksud saya ini orang kelakuannya udah bener. Jadi dia gunakan gaya curi di Amerika mungkin, saya nggak tahu. Nah dia bilang memfitnah lagi. Tapi keterlaluan udah dia. Termasuk yang ini Pak, yang di terlaluan. samping Sari Pasifik Pak. Jadi dulu dia di anu harus bikin 3 tower Pak, yang sama DKI. Kita mau dikasih di belakang, kita nggak mau. Sekarang juga masih belum nggak mau kasih kita. Makanya ada 3 hal dia mau berusaha nyogok saya nih, ada saksi nih. Suruh saya diem waktu saya jadi wakil, dia ngomong ke Pak Jokowi. Dia pikir dia dekat, saya nggak tahu. Satu privilege yang banyak ngomong, satu yang Bank DKI, satu siwot. Tapi kalau kita ngomong, ini Bang Lihai nih, gimana Rio waduk bisa sertifikat dia? Waduh. Makanya ini pengusaha tuh bisa bayar oknum BPK, bayar oknum apa. Saya bilang gini loh, orang mau untung, mau jahat, oke lah. Tapi kadar jahatnya jangan keterlaluan. Udah ngerampok sih, sekarang udah kita harus bayar dia, nggak apa-apa. Bunganya pun dia hitung loh, Bu. Gila saya pikir orang ini. Kalau kayak gini udah kita musuhan aja udah. Saya pernah ngomong sama orangnya, nggak selalu mau bunuh saya. Saya percaya omongan Kraiman, ketum partai saya nggak pernah dengar langsung gitu. Semua orang ada harganya. Dia nggak usah belagu. Semua orang bisa disogok. Saya setuju kalimat itu. Saya juga ada harga. Harga saya itu nyawa kamu. Ini harga saya. Saya udah ngomong gitu. Saya ada harga, betul. Harga saya nyawa kamu yang bersuara.
Jelas keterlaluan. 3,5 M gugat kita. Ikutin aturan, BOT dia pegang itu. Saya gugat, saya kasih tahu Gatot, nggak boleh mundur. Gila caranya. Anggap semua bisa dibeli dengan uang. Keterlaluan betul-betul. Saya betul baca kasus itu, saya kaget Pak. Jadi saya udah marah gara-gara BOT. Ditambah dia tagih bunga, saya kaget, saya cek. Jadi selama ini tuh kita nggak boleh bayar pajak loh Pak. Gila nggak tuh? Jadi ada orang-orang bilang tuh, Aduh. mereka tuh orang-orang itu baiknya Senin sampai Jumat doang Pak. Kalau nggak bener yang baiknya cuma 1 minggu doang. Ada yang meledek begini, kalau udah salaman, kamu cek tuh tangan kamu masih ada nggak udah salaman ini? Ada sampai meledek begitu, kalau salaman tuh masih cek loh, bisa salaman lihat tangan kamu masih ada nggak? Masa grup gitu bisa sampai kayak begitu, gitu besar gitu. Keterlaluan, itu keterlaluan. Saya pikir nggak benar orang hidup kayak gitu, saya udah kesel udah. Ya lanjut. Jadi saya mau ingatkan Pak, saya mau tahu ini punya siapa. Kita masih belum lagi nanti SPPT yang soal kewajiban mengurus kan banyak yang ngutang-ngutang tuh. Yang nggak mau kompromi sama kita, yang nggak mau kerjasama juga mesti cut ini, mesti tegas ini. Yang Duta Pertiwi tadi mohon izin kami sudah menyiapkan surat untuk minta PTJB atau AJB. Nggak benar nih Pak. Ya. Kita sebab aja orang nipu saya udah parah. Sudah ditetapkan tuh. Bapak tak parah kok tanda tangan? Parah, belum tanda tangan. Biasanya saya betul lihat, saya udah percaya, saya udah parah. Masih Pak. Saya langsung perasaan saya kok. Aku mau baca aktenya gimana sih bunyinya, apa sesuai yang saya bicara, dirapin gitu loh. Saya baca, saya kaget aktenya. Hanya pernyataan dirinya akan beresin, bukan kerjasama. Makanya saya tanya lain kali, saya minta dari tim tata ruang, tunjukin dulu depan kita deh, kalau soal kasus MP3L deh. Kita nggak mau percaya itu aja, Pak. Nggak mau bisa dibohongin, nggak buah juga, kita nggak tahu. Nggak tahu loh Pak, gambar parah semua. Ada, Pak. Kalau yang Saya sengaja foto kan, ngambilin. Iya, Pak. Kalau yang Duta Pertiwi itu dulu pertimbangannya dia perpanjangan ketiga Pak memang Pak. Kan kita udah putuskan mau perpanjang mau apa pun SP3 nggak bisa pakai buat nekan orang kan. Harusnya logika kita makin perpanjang ke 3, makin ke 6 ke 10, makin menunjukkan dia nggak bisa bebasin. Itu kalau bisa bebasin. Nah dia mau pakai ini neken orang nih. Kita dipanggil jaksa kan Bu Yani. Nah, jadi kita janganlah, kita nggak mau, kita mau hidup tenang-tenang aja lah Pak. Ya, Pak. Miskin dikit nggak apa-apa Pak, makan juga 3 kali sehari. Ya, saya sih orangnya udah santai aja. Saya lanjutkan Pak. Yang kelima, ini permohonan dari PT Pembangunan Pemilik dan Pengelola Menara Proteksi Indonesia, Gede Widiade. Ini mohon penyempurnaan isi PPT Pak. Jadi ini telah dibahas Pak di dalam rapat BKPRD sebelumnya. Waktu itu tidak disetujui Pak, karena rencana pembangunan rumah sakitnya waktu itu bukan sebagai sarana penunjang Pak. Jadi ada perubahan Ya, desain kan Pak. pernah kita bahas ini kan, yang lebih banyak itunya kan. Iya. Nah ini rencana rumah sakitnya sebagai fasilitas penunjang perkantoran Pak, di mana luasannya adalah tidak lebih dari 20% dari luas lantai total Pak, sebagai sarana penunjang. Itu saja sebetulnya yang dimohon Pak. Nah untuk itu kalau Bapak berkenan dia mau mengajukan penyempurnaan isi PPT Pak. Bisa Pak ini. Bisa. Yang 2 ya. Yang berikutnya nomor 6. Ini kami melaporkan Pak, ini sehubungan dengan adanya Oh. surat dari PT Pulomas Pak. Ini harusnya kita kasih Pak, karena kita mau beli lagi untuk hijau. Kan dia mau jual nih, mau kita bayar dia nih Pak. Jadi bukan Pak, jadi PT Pulomas itu Pak minta kita meninjau kembali terhadap perizinan yang sudah kita berikan pada areal penguasaan ini Pak. Jadi ini areal penguasaan ini ditetapkan dengan SK Gub Pak waktu itu, tahun 92. Kemudian pada perjalanannya warga-warga di sini masih banyak yang belum dibebaskan Pak. Nah, sementara hak mereka kan, hak membangun mereka terpasung Pak. Kami tidak pernah menerbitkan Pak, sampai akhirnya mereka mengeluh, sampai akhirnya tidak tahan
2013 akhirnya kami terbitkan Pak oleh suku dinas atas beberapa permohonan yang di sini tanah mereka Pak. Karena memang PT Pulau Mas tidak membebas-bebaskan sampai 20 tahunan Pak. Dasar kepemilikannya Kalau itu sertifikat Pak, kepemilikan mereka. orang-orang ini. Orang-orang itu sertifikat Pak. Cuma karena ada SK gubernur untuk penguasaan, kita tidak boleh menerbitkan Pak. Tidak bisa diperpanjang. Memang waktu itu tidak ada masa berlakunya Pak. Oh. Nah, cuma kan selama 20 tahun mereka tidak punya hak membangun Pak, terbelenggu. Nah, PT Pulau Mas minta kami meninjau kembali terhadap perizinan yang kami terbitkan tahun 2013. Nggak nyambung itu. Nah itu Pak, harusnya kan Karena ada SK ini. karena ada SK ini Pak. Masuk pojok ya itu ya? Maksud kami Pak, kalau Iya. boleh kami Showroom itu ada sertifikat kan? ada Pak, itu kan memang tanah Ini mereka. sama aja mirip SP3R model dulu Pak. Tanah mereka Ini legal. SP3R versi lama namanya ini. Ini kayak mirip-mirip Perumnas nih Pak. Nah, maksud saya Pak, kalau boleh usul Pak, untuk pergub yang danau itu Pak, dia sudah lebih ini Pak, jadi setahun berhenti diperpanjang gitu. Sehingga kalaupun tidak bisa bebas, masyarakat masih punya hak gitu kan Pak. Tapi kalau SK ini, SK yang lama ini Pak, dia tidak ada masa berlaku Pak. Cabutnya nggak boleh. Jadi kalau boleh, Pak, untuk izin, Pak. direvisi Pak. Jadi kepemilikan untuk rencana wakil 6 hektar dari 9 ini sudah ada SK baru loh Pak Hama. Ada SK baru Pak. Ya, maksudnya dengan adanya SK baru ini sebenarnya yang ini udah nggak berlaku. Udah gugur. SK ini yang Pak Wiyoto Cuma nggak menggugurkan Pak itu Pak. SK itu tidak menggugurkan yang SK ini, itu Pak. yang maksudnya yang kepemilikan ini. Enggak, tidak menggugurkan SK yang ini Pak. Ya mestinya apa? Karena itu apa? Ya tidak bunyi Bu di situ. ya logikanya ya. Kurang. Sementara Kurang yang luas waduk itu memang tidak keseluruhan ini Pak. Tidak keseluruhan semuanya. Ini kan sekarang dulu kan 6 hektar, sekarang jadi Ya, 9 9. Pak. Nah, Dia cuma mau ngincer bengkel ini kan? Iya, mau nyingkirin ini. Tapi kenapa mesti ngincer bengkel mobil itu ya? Aneh juga ya. Jadi kalau boleh usul Pak, pergub ini juga kita revisi Pak, dengan menggunakan format yang sama dengan pergub yang waduk itu Pak, setahun diperpanjang setahun gitu. Pertama kalau bisa itu dipercepat karena di dasar pembebasan lahan Iya. uangnya kan udah ada di Iya. Jadi sebetulnya yang itu yang di luar waduk ini Bu. Dia masih tulisnya apanya? Yang- mencabut SK ini Pak yang Pak mencabut Pak SK Joko. ini dan membuat SK baru Pak untuk penguasaan Pulau Mas. Mencabut SK lama ya. Ya, sekarang Pak Wiyoto ya? Pak Wiyoto. tahun 92 Bu. Tahun 92. 1952 ya. Ya. Dan membuat SK baru SK baru dengan sesuai apa? Sesuai dengan perencanaan. penataan waduk liar itu Pak. Ya. Ya. Yang berikutnya nomor 7 Pak. Ini permohonan dari PT Oceania Development Pak. Nah, ini udah dijual nih. Ya. Ya, orang ribut nih. Nggak bangun nih. Nah, Shipping. Ini dulu udah pernah ada Bikin SPPT film ini. Pak. SPPT PT Dapatbun. Ini banyak nih Pak, ini banyak korban di Sekarang mau di kerjasamanya beralih ke PT Oceania Pak. Antara PT KK dengan PT Oceania. Sekarang PT ini mengajukan SPPT Pak. Sekarang usianya development itu sekarang Pak anu ya, Pak Triatma bukan? Kurang tahu Pak. nggak jadi beli gitu. Dari Pak. Nggak tahu. Dulu Mintanya mahal nih. Nah, dari data yang ada di kami Pak, yang dilampirkan itu masih kerjasama antara pengelola Kemayoran dengan PT Dapatbun Pak. Jadi yang dengan PT Oceania ini belum dilampirkan. Jadi kalau memang ini kami usul supaya itu dilampirkan Pak. Ataupun ini urusannya rada khusus loh, ini udah sampai kejaksaan segala macam ini ada penipuan dan segala macam. rekomendasi dari PPKK Pak. Gimana ya? Pak
kita harus tahu PT Oceania status ini dulu Pak. Karena ini dulu sampai nyeret-nyeret Pak Yusril segala macam. Dari tengok. Ya. Nah, waktu itu kan dibiayai oleh ini Pak, bikin film ini. Jadi ada ini Pak, ada akta notaris Pak, pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham mengenai perubahan nama perusahaan Pak. Oceania ke Dari PT Dapat Pun yang Oceania. ke Oceania Pak. Ya sesuai ketentuan Pak, kalau teknisi. karena yang paling tahu DP3KK ini nanti rekomendasinya itu apa? Yang PPKK ini. Ya, penetapan Pak. Ya. Yang berikutnya nomor 8 Pak, ini permohonan dari PT Pardika Wisti Sarana. Ini di Jalan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, 3,1 hektar. Ini mohon pembaruan isi PPT Pak. Dia mau bangun apartemen, dulu itu di dalam isi PPT-nya itu isi PPT. Nah, dulu itu di dalam isi PPT dia ada kewajiban ini Pak, PHT Pak. Kemudian ada perkembangan stasiun yang ada di Kalibata Pak, itu mau digeser ke utara Pak, sehingga ada perubahan rencana pada bidang tanah ini Pak, yang tadinya hijau sekarang jadi stasiun Pak. Ini kan sekarang existingnya stasiunnya Dia di sini tidak Pak. masuk itu Pak. Tidak Pak. Jadi ini dia hanya mohon pembaruan untuk merubah kewajiban saja Pak, dari PHT menjadi suka terminal. Izin Pak, ini dulu sebetulnya dengan dibangunnya Pak Triatma yang di Kalibata itu dulu itu mau dipindah ke sini Pak. Ya. Cuman problemnya kalau di sini begitu dia kepalanya di sini ke arah Bogor, Nyangkut. ini ya kepalanya masih Bebannya di sini kepalanya. Itu yang problem dulu. Ya, terus Ya. Yang berikutnya nomor 9 Pak. Ini permohonan dari pengurus Gereja Kristus Salvator. Ini KS Tubul Pak. Ya, jadi mereka mohon Pak, ada KRT. Nah, ini bidang tanah yang mereka kuasai Pak. Nah, ini jalan ini sekarang dikuasai oleh mereka Pak. Tapi bukan punya mereka, mereka mengakui Pak. Nah, sama yang ini. Nah, ini ingin mereka beli Pak, jalan ini. Ini bukan jalan struktur Pak, tapi memang sudah ada di lapangan Pak. Ini yang ingin mereka beli untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan mereka Pak, yang ini. Nah, cuma memang konsekuensinya jadi ini nanti jadi buntu Pak, kalau memang disetujui. Ini tanah, ini jalan ini kita putar, Pemda punya, Pemprov punya. kalau jangan dibeli nanti orang tetangganya gimana? Ya, Kalau menurut saya ini cuma memang mereka mengklaim ada persetujuan warga Pak. Gambar asli mana? Bisa Pak dialihkan Kamal, sebetulnya. kalau misalnya gini, izin Pak, Melipir. melipir di batas tanah mungkin orang nggak ribut Pak. Yang tadi planning tadi aja. Asal dikasih akses. Nah ini Pak, kalau ini jalannya jadi begini, mungkin nggak apa-apa. Ngikutin batas Pak. Nah, jadi ini tetap harus jalan Pak. Ini jadi Masuk ke kampung. masing kapling dia begini Pak. Jadi ini Nggak bisa dong, udah ada existing bangunan. mana? Udah ada bangunan ya? Ini masih kosong nih Pak, kosong Pak. Kosong Pak. Tempatnya kosong. kosong. Jadi jalannya begini nih Pak, gitu. Jadi dialihkan aja Pak. Dialihkan. Jadi tukar Pak. Jadi di sininya masih bisa dimanfaatin untuk apa taman. Cuma kalau itu berarti mekanismenya tuker Pak ya. Tukar. Ya tukar, kalau tukar artinya kan ini berapa, ya. Terus ini jadi berapa per gede ini. Kita terusnya nah, ini masih banyak nih. Apa? Minta lapor kembali aja kan. Iya Pak. Saran-saran Paling penting sebenarnya persetujuan masyarakat dulu Pak. dipenuhi dulu kan. Ya, persyaratan saya biarin masyarakat biar nggak komplain nanti. Iya Pak. Tahu. Memang sampaikan pada mereka juga untuk ini Pak, Jalannya untuk jalannya itu. Ya. dialihkan. Lalu, Yang berikutnya nomor 10 Pak. Ini permohonan dari PT Artama Semesta Buanawan. Lokasinya di Muara Baru Pak, Penjaringan, Jakarta Utara. Kelihatan kurang lebih mohon SP3 untuk membangun apartemen dan komersial Pak.
sebagian yang zona industri. SP3 nggak usah, tolak aja Pak. Iya Pak. Kita nggak mau SP3 nanti mesti dapatin dulu semua. Dia ini Pak, ada perjanjian jual beli Pak, di Mana? nomor 2 Pak. Ada di sini. Perjanjian yang beli sama orang tuh tanah siapa? Dengan pemilik tanah Pak. Oh, Udah sebidang itu ya. Nomor 2 Pak. Seluas ya itu yang dia mohon itu. udah kosong belum? Di lapangan Masih ada. kosong Pak, di lapangannya lahan kosong. Ya, mungkin Muara Baru kosong. Nih, Pabrik ini. pabrik ini. Ini bangunan dia Pak. Pabrik ya berarti. Bangunan dia Pak. Batu kulit ini ya, batu kulit. Waktunya mana? Cek apa? Jalan Raya Muara Baru mana? Sini. Sini dikit aja Pak. Itu dalam nggak ada jalannya. Mana Pak? Ini nggak ada jalannya. Bukan ada Pak. Ini nggak ada. Ya, rumah-rumah kumuh mana nih? Itu bukan. Ini kumuh nih Pak. Nih. Itu kumuh Pak. Itu akan kena. Betul betul di depan ya. Ini dulu semua dijual di Jakpro nih sebetulnya. Kering Ini aslinya ini bagian dari ini loh. Ini kan rumah susun kita kan? Tuh. Ini kan? Ada foto baru, foto baru. Baik kita yang beli aja. Kalau gitu bikin rumah susun. Bikin dusun perluan. Ya Pak. Kayak apartemen gimana? Apartemen juga nggak bisa. SP3 juga masalah. Perkantoran itu kan gudang kan? Iya. Dia mau bangun kantor Pak, mau bangun apartemen dan Itu perkantoran. tambah terlalu padat Pak. Ada yang ini kaya sih jadi nanti terlalu ini. Depannya kayak gini gimana ini? Depannya kayak gini nih. Iya itu Pak. Ini kan ini. Nanti orang ribut, orang tuh nggak ngerti juga lihat zamannya. Saya khawatir waktu kita bersihin tempat ini terus ya, kan kita mau gusur nih. Nanti orang gosipnya itu kita gusur untuk swasta Iya. bangun. Iya. Apartemen. Apartemen. Ya ini kan sebelah nama ini Pak. Iya. Nanti orang bilang kan Untuk kepentingan ini. kita kan mau gusur habis nih. Ini mau gusur habis loh Pak kita Pak. Khawatirnya. Ini kita gusur habis dia pikir kita mau nolong dia loh. Iya. Ini kalau digusur habis Pak ya taman Pak. Ini apartemen langsung. Iya. Nanti pasti tujuannya kita yang ya bisa kita yang harus beli. Karena di depannya taman juga. Iya kita harus beli bikin taman raksasa di situ. Iya. Kita ditolak, minta jual ke DKI gitu ya. Baik Pak. Bisa enak gitu Pak. Orang sekarang udah curiga gusur-gusur buat orang. Lucu kan depannya ini dibeli orang tuh di apartemen mewah mati ya kita bebasin orang itu semua. Kita itu. Bisa rusuh tuh langsung. Terus Yang nomor 11 Pak, ini permohonan dari PT Tirta Indonesia. Lokasinya di Jalan Inspeksi udah ada Pamjaya. surat belum? Dulu pernah dibahas Pak, karena belum ada surat. Sekarang ini dia sudah melampirkan akte Pak, akte jual beli antara pemilik tanah dengan yang bersangkutan ini Pak. Ada akte jual belinya terdiri dari 3 akte. Ada, jual ini beli. ada. Oh. Fisiknya ya fisiknya. Ya, terus 12 Pak. oke. Yang berikutnya terakhir Pak, ini hampir sama kasusnya Pak. Permohonan dari PT Propan Raya, ini juga SP3L di ujung Menteng Pak, Jalan Raya Bekasi. Ini mohon SP3L, ya surat yang sudah ada adalah PPJB Pak. PPJB antara yang bersangkutan dengan pemilik tanah. Luasnya sesuai dengan yang dimohon Pak. Udah ada ya. PPJB-nya. Luasnya betul ya. Cek Sesuai Pak. Dari Jadi patokan saya sederhana Pak ya. Bapak, Ya, Pak. saya nggak perlu cek lagi. Ya. Kalau tidak ada akte tolak. Baik. Udah jelas itu. Dan luasnya masih sama dengan yang dia. Ya Pak. Bagaimana itu kalau banyak itu? Diganti.
upah. Itu juga apa? Selang lokasi. Ya. Kan Tapi itu Kita kan bukan yang bikin jembatan kan, tolak kan. Ya, tolak. siapa?